Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Yunike Oktavina Kambe. Saya adalah calon pengajar praktik angkatan 12 dari Kabupaten Sumba Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual tentang pendidikan yang memerdekakan. Adapun yang menjadi sasaran audiensi adalah pendamping belajar, yaitu guru dan orang tua. Makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro mengungkapkan bahwa belajar harus sesuai dengan cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan makna dari merdeka adalah kondisi di mana seseorang merasa bebas dan tidak bergantung pada orang lain, serta memiliki kontrol penuh atas dirinya. Oleh sebab itu, merdeka belajar dapat dimaknai sebagai proses pendidikan yang membebaskan murid dari segala keterpaksaan dan tekanan. Murid diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan bakat mereka. Adapun beberapa prinsip pendidikan yang memerdekakan adalah yang pertama, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam memberikan layanan pendidikan, pendidik perlu memperhatikan kebutuhan murid, perlu memperhatikan bakat, minat, potensi, gaya belajar murid, serta profil dari murid. Karena sejatinya murid adalah subjek utama dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam setiap anak itu berbeda. Demikian pula dengan kodrat zaman. Pembelajaran pada masa penjajahan tidak sama dengan pembelajaran pada masa kini. Oleh sebab itu, pendidik perlu memastikan bahwa setiap anak memperoleh pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan kodrat alamnya dan sesuai dengan kodrat zaman atau perkembangan zaman saat ini. Kemudian prinsip yang berikut adalah prinsip keseimbangan antara budi dan pekerti. Budi terdiri dari cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti adalah raga. Serta pembelajaran yang berorientasi pada masa depan, karena sejatinya pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan anak agar mereka selamat dan bahagia di masa depan dalam menjalani perannya di dalam masyarakat. Nah, pendidikan selama ini dianggap hanya merupakan tanggung jawab dari guru dan sekolah. Padahal sejatinya pendidikan adalah tanggung jawab bersama guru dan orang tua. Adapun peran guru dalam pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan bakat dan minat masing-masing anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian proses menuntun bukan hanya tentang memberi instruksi saja, tetapi juga tentang membuka ruang atau memberikan kesempatan bagi murid untuk mengeksplorasi kemampuannya dan untuk pertumbuhan pribadi. Peran seorang guru yang sesungguhnya adalah membangun fondasi pengajaran yang kontekstual sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk murid dapat belajar dan berkembang. Lalu,
Bagaimana peran orang tua dalam pendidikan? Peran orang tua terhadap keberhasilan murid yaitu orang tua berperan untuk memberikan dukungan positif, memberikan perhatian, nasihat, dan motivasi kepada anak. Orang tua juga berperan untuk membantu anak menemukan keterampilan, kemampuan, bakat, dan minat mereka, sambil mempelajari apa saja potensi dan kelemahan yang mereka miliki. Pesan yang bisa saya sampaikan adalah, sejatinya pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Pendidik hanya dapat menuntun berkembangnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya. Terima kasih, salam dan bahagia.